Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mau klik video ini. Mudah-mudahan kalian suka nantinya mengikuti alur cerita yang saya bawakan kali ini tentang legenda si manis Jembatan Ancol yang udah lama banget dari dulu. Bahkan dari zaman aku kecil itu udah sering banget diceritakan, bahkan sempat difilmkan dan dibikin ke sinetron pada waktu tahun 1990-an awal gitu. Waktu itu aku kecil banget. Ketahuan umur gue udah tua sekarang kan. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Satrio. Saya akan selalu membawakan cerita-cerita horor dan juga kriminal di channel ini, Saci TV. Selamat datang yang baru saja bergabung. Buat kalian yang belum klik subscribe, silahkan diklik sekarang. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Mungkin kalian anak-anak tahun 90-an udah pada tahu tentang cerita si manis Jembatan Ancol dari sinetron. Kalau anak-anak tahun 2000 milenial yang kekinian mungkin tahunya era layar lebarnya. Dan di kedua film tersebut rata-rata sama. Penggambaran si manis Jembatan Ancol itu adalah sesosok hantu yang berwujud manusia wanita cantik dengan baju seksi. Cantik, berbaju seksi. Kalau di sinetronnya pakai payung, rok mini dress warna putih. Tapi apakah benar seperti itu wujudnya? Ya gue juga kagak tahu. Ini dari yang gue baca-baca dan yang diceritakan di Google aku cari-cari. Wujud yang sebenarnya bukan seperti itu. Jadi sosok ini terlahir dari sebuah kisah nyata. Konon katanya kisah nyata. Dari seorang gadis muda belia bernama Maryam yang merupakan anak seorang tuan tanah. Dan Maryam ini sebenarnya sudah memiliki seorang kekasih. Mereka berdua saling mencintai dan sudah merencanakan untuk menikah. Mereka berdua biasanya bertemu di kawasan Jembatan Ancol untuk memadu kasih gitulah ya. Tapi menjelang hari pernikahannya, sebenarnya juga nggak ada pertentangan dari kedua belah pihak, dari orang tuanya Maryam ataupun orang tuanya si pacarnya tersebut. Tapi menjelang di hari pernikahannya, ada sosok lain, laki-laki yang juga ternyata naksir berat sama si Maryam. Dan kecenderungannya memaksa untuk menikahi si Maryam. Tuan tanah dia, memiliki banyak centeng. Kalau kalian nggak tahu centeng itu apa, centeng itu kayak pengikut. Centeng itu kayak tukang pukul gitulah. Dan akhirnya pada waktu dia dipaksa untuk menikah dengan si tuan tanah ini yang umurnya seumuran sama ayah kandungnya, sebenarnya ayah kandungnya si Maryam pun juga kurang setuju. Tapi tuan tanah ini orangnya galak, orangnya kalau mau ya harus diikutin, secara dia juga lebih berkuasa daripada si orang tuanya Maryam, bahkan Maryamnya. Akhirnya dia menyuruh tukang pukulnya untuk menjemput paksa si Maryam di rumahnya Maryam, di rumah orang tuanya si Maryam. Mengetahui rencana tersebut, Maryam berencana untuk kabur. Rencananya kabur sama cowoknya, sama pacarnya yang udah mau nikah itu. Dan rencana tersebut diiyakan atau disetujui sama bapaknya dan ibunya si Maryam. Akhirnya Maryam pun pergi dari rumahnya untuk bertemu dengan pujaan hatinya. Mengetahui hal tersebut, si tukang pukul, si centeng-centeng yang disuruh tuan tanah yang jahat tadi, itu nyampe rumahnya Maryam dan Maryam gak ada. Dan tahu Maryam kabur, akhirnya dia nyusul di jalur mana nih kira-kira Maryam kaburnya. Dan diketahui memang Maryam ini seringkali bertemu dan janjian sama cowoknya itu di kawasan yang sekarang tuh Jembatan Ancol. Akhirnya disusul di sana, singkat kata ketemulah si Maryam di jalan. Karena dia merasa diikuti oleh tukang pukul itu, dia ketakutan, dia lari sendirian. Bagaimanapun juga karena dia perempuan, sekuat-kuatnya, sekeceng-kecengnya lari, kalah dong sama si tukang pukul ini. Akhirnya berhasil ditangkap dan dia akan dibawa ke tempat tuannya, si tuan tanah yang mau menikahi yang naksir berat si Maryam tadi. Tapi karena memang Maryam dasarnya nggak mau, ya dia nolak. Karena dia kan cintanya tetep lah ya, pokoknya cinta mati banget sama si cowoknya. Mungkin karena enak apa gimana gue juga nggak tahu. Ini maksudnya enak tuh kalau mijit. Karena si Maryam ini nggak mau, akhirnya tukang pukul ini karena merasa memiliki tugas yang berat daripada ntar kena hukuman nih dari si tuan tanah. Akhirnya dia pun memaksa si Maryam dengan cara menarik-narik atau menyeret-nyeret. Dan Maryam pun terus berontak. Karena terus berontak, akhirnya main paksa dengan cara dipukul. Dan gak sengaja pukulannya mungkin terlalu kencang sehingga menyebabkan si Maryam ini pingsan.
Pas waktu melihat si Maryam pingsan, tukang pukul ini ngiranya Maryam tuh udah mati. Padahal tuh masih pingsan. Akhirnya si jasadnya Maryam ini dibuang di sungai yang sekarang itu ya jembatan Ancol itu. Berangkat dari kisah inilah yang konon katanya adalah kisah nyata, maka penampakan hantu berwujud Maryam, perempuan cantik dengan berkebaya, itu sering menampakkan diri di kawasan jembatan Ancol dari zaman itu sampai sekarang. Tapi ini terjadi di zaman Belanda. Penjelasan lain muncul dari Om Hao. Tahu dong Om Hao? Kalau menurut Om Hao nih, sosok si manis jembatan Ancol itu nggak cuma satu, tapi ada dua. Loh kok bisa? Ternyata memang ada dua kisah. Yang pertama adalah Maryam tadi, kemudian yang kedua adalah Ariyah. Sementara kedua-duanya ini memiliki dua kisah yang berbeda. Kalau Maryam yang tadi aku ceritain, nah kalau Ariyah ini adalah perempuan korban tabrak lari di kawasan jembatan Ancol. Dan setting kejadiannya itu periode waktunya itu bukan zaman Belanda tapi lebih modern si Ariyah ini. Dan karena dia itu korban tabrak lari, ya namanya tabrak lari yang nggak ditolong, meninggal di tempat. Pada akhirnya setelah dimakamkan secara layak, tetapi arwahnya tetap berkeliaran di kawasan jembatan Ancol dan konon sering kali mengganggu pengguna-pengguna jalan di kawasan jembatan Ancol sehingga harus membunyikan klakson kalau melintasi jembatan Ancol. Dari sini mungkin kalian bingung lah, terus yang bener yang mana? Kalau menurut aku, setiap manusia yang sudah meninggal itu arwahnya itu pasti kembali ke Tuhan. Dengan cara apapun dia meninggal, mau dibunuh orang, mau kecelakaan ditabrak orang, pasti arwahnya kembali. Tetapi penampakan-penampakan seperti itu, kalau saya meyakini itu adalah jin. Kita di sini sebatas percaya atas keberadaan jin, dan siapapun Maryam ataupun Ariyah si manis jembatan Ancol itu, kita berkewajiban hanya mendoakan saja supaya arwahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa dan dosanya diampuni. Kesaksian-kesaksian tentang penampakan si manis jembatan Ancol terus bermunculan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sampai dari masa ke masa. Dari zaman Belanda dulu sampai zaman sekarang. Salah satunya adalah pengakuan seseorang pemuda yang bekerja di salah satu mall di Jakarta. Ini kejadiannya di era modern di tahun 90-an. Dia bekerja di salah satu mall di Jakarta, rutenya adalah melintasi memang jembatan Ancol, kawasan jembatan Ancol tersebut. Saat pulang kerja, ada perempuan yang menumpang dia untuk pulang juga. Konon katanya arah rumahnya itu searah atau sejalur dengan arah pulangnya dia. Sebenarnya udah agak curiga, ini perempuan kenapa malam-malam dia sendirian, dan kalaupun dia mau pulang kenapa nggak disusulin sama pacarnya, atau nggak kalau itu sama bapaknya, atau nggak sama keluarganya. Tapi karena dia ngelihat perempuan ya kasihan lah ya. Nah kemudian dia memberikan tumpangan lah kepada si perempuan itu. Setelah dia melintasi jembatan Ancol, dia tanya, rumahnya Mbak di mana? Nah kata si perempuan itu, rumah aku nanti setelah jembatan itu mas, pas turunan nanti akan ada rumahnya dia itu setelah turunan si jembatan Ancol itu. Tapi ternyata pas motornya itu mau turun, kok ringan ya? Ternyata pas dia menoleh ke belakang waktu mau nurunin si mbak ini, si perempuan yang numpang ini, udah hilang, udah nggak ada. Dan konon katanya dia meyakini itu adalah salah satu penampakan manis jembatan Ancol. Selain itu juga pengguna-pengguna jalan yang melintasi kawasan jembatan Ancol itu seringkali melihat penampakan perempuan yang menyeberang jalan dan seringkali menyebabkan kecelakaan. Tapi di sini terus terang ya, aku kurang tahu juga ini jembatan Ancol yang sebelah mana sih sebenarnya. Kalau aku telusuri, aku googling, aku browsing, itu banyak sekali penampakan, maksudnya foto-foto jembatan Ancol yang berbeda-beda versi. Tapi di sini aku bersikap bahwa kemanapun kita pergi dan akan berlalu lintas, kita hendaknya berdoa terlebih dahulu. Kalau memang harus melintasi jembatan atau tempat-tempat sepi, ya kita perbanyak juga berdoa agar kita diselamatkan dari gangguan jin yang mungkin akan mencelakakan kita. Ikut ya. Kemudian ada kesaksian dari seorang pelukis di Pasar Seni Ancol. Karena dia suatu malam, tepat tengah malam, dia didatangi oleh sosok perempuan lengkap baju kebaya dengan sanggul dan kain batik yang minta dilukis. Dia sudah agak aneh, kenapa tengah-tengah malam ada perempuan pakai baju kayak gini minta dilukis. Tapi karena dia memang pekerjaannya pelukis ya kan, akhirnya dia pun mempersilahkan si mbak itu silahkan duduk, kemudian dilukis. Belum selesai juga dia dilukis, tiba-tiba si pelukis tersebut pengen ke toilet, pengen pipis. Akhirnya dia meminta izin kepada si mbak-mbak yang dilukis tadi.
Dia pergi ke toilet, pas balik sosok perempuan tersebut udah gak ada. Dia cari kan di depan galerinya itu. Dia melihat sosok perempuan yang tadi dia lukis itu berjalan memunggungi dia ke arah yang menjauh. Tapi anehnya perempuan tersebut berjalan dengan cara melayang. Jadi nggak jalan tapi melayang. Dan dia pun meyakini bahwa itu adalah penampakan Maryam atau Ariyah. Dia juga kurang jelas. Tapi Maryam ataupun Ariyah yang jelas itu adalah penampakan si manis jembatan Ancol menurut dia. Dan pada waktu perempuan itu datang, keanehan juga terjadi karena aroma melati tersebar di mana-mana. Standar parfum kuntilanak lah melati, ya kan? Berarti sosok si Maryam ini atau Ariyah ini sosoknya pakai kebaya dong. Kalau Maryam iya, karena kan settingannya kan zaman Belanda, pastinya pakai kebaya. Tapi kalau si Ariyah, konon katanya kan settingannya lebih modern, tahun 90-an atau 70-an gitu. Ya tentunya udah nggak pakai kebaya lagi. Nah terus kok bisa nih mas? Kenapa di sinetron atau di film itu selalu perempuan cantik yang seksi pakai rok mini? Nah itu gue kagak tahu. Terus kalau kalian nanya lagi, terus ada Oji Saputranya nggak? Gue kagak tahu. Nah kalau setahu gue, kalau kalian pengen ketemu Oji Saputra, lo jalan-jalan aja sono ke Kokas hari Minggu, suka ada tuh orangnya nongkrong. Kalau enggak jalan-jalan sama Bella Sofie. Apalagi perempuan cantik harus matre. Itu tadi cerita aku, memang nggak serem karena aku memang sengaja mengemas cerita ini nggak serem. Gantung orangnya. Aku nggak mau cerita yang serem-serem karena ini aku lebih mengemasnya horor ke komedi karena supaya nggak serem-serem. Karena memang menurut aku penampakan Maryam ini nggak serem. Kalaupun serem ya udah suka-suka Maryam lah. Mungkin dia pengen aja serem. Anjing. Tapi menurut aku sih urban legend seperti ini asik aja untuk kita telusuri sejarahnya, asik aja untuk kita ikuti ceritanya. Tapi menurut aku ya sekali lagi nggak serem. Serem itu kalau pesugihan, penumbalan itu serem buat aku. Tapi kalau kayak si manis jembatan Ancol, walaupun nggak secantik Diah Permatasari atau Kiki Fatmala, dan nggak ada juga Ade Juwita dan juga Oji Saputra, tetap aja gue menurut aku tuh nggak serem, walaupun nggak lucu ya. Oke, thank you semuanya. Semoga kalian suka cerita aku kali ini. Jangan lupa klik subscribe-nya, klik loncengnya, klik like-nya, dan juga share ke semua teman-teman kamu supaya aku lebih bersemangat lagi membangun channel horor yang sederhana ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, boleh nggak aku numpang?